Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Saya Diazara Askia dengan NIM 19 10 11 6 001. Saya Tasya Safira dengan NIM 19 10 11 6 003. Saya Sabrina Azara dengan NIM 19 10 11 6 006. Saya Makfira Tunisa dengan NIM 19 10 11 60 11. Saya Farah Sarvina dengan NIM 19 10 11 60 24. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 5 poin penting dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter konvensional, yang ketiga kebijakan moneter syariah, yang keempat jenis kebijakan moneter, dan yang kelima implementasi kebijakan moneter. Next. Pembahasan pertama adalah tentang kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Secara umum, kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Sedangkan menurut pandangan Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat. Sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi yang adil. Next. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini digunakan untuk mengetahui apa sajakah sumber-sumber keuangan negara. Fungsi yang kedua ada fungsi distribusi yang menyangkut bagaimana kebijakan negara mengelola pengeluarannya untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di masyarakat. Dan yang ketiga ada fungsi stabilisasi, yaitu bagaimana negara menciptakan perekonomian yang stabil. Next. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama ada meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar dengan pemasukan dan pendapatan negara, meliputi bea dan cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lainnya. Tujuan yang kedua untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Seperti yang kita ketahui, pengangguran merupakan salah satu masalah yang menjadi momok besar di suatu negara. Yang ketiga, ada diaplikasikan serta menjadi prioritas dalam upaya pencegahan timbulnya pengangguran. Dan yang keempat, ada menstabilkan harga-harga barang atau mengatasi inflasi. Turunnya harga suatu barang membuat hilangnya harapan untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor swasta. Akan tetapi, harga yang terus meningkat juga bisa mengakibatkan inflasi. Next. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Asumsinya, jika tarif pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri pun bisa meningkatkan jumlah penjualan. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada kebijakan moneter konvensional. Sebelumnya, kebijakan moneter konvensional yaitu seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian suatu negara. Adapun tujuan dari kebijakan moneter ini antara lain yang pertama yaitu menjaga kestabilan harga. Menjaga kestabilan harga. Harga suatu barang merupakan hasil dari interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan juga jasanya, sehingga dengan adanya investasi tersebut akan membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan juga stabilitas tingkat harga. Next.
Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi ataupun menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau lebih dikenal dengan SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto. Diskonto adalah pemerintah mengurangi ataupun menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau dengan adanya gejala inflasi ini, maka bank sentral akan mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga ini, maka akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Dan yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan oleh nasabah tersebut dan tidak boleh dipinjamkan. Dan yang keempat yaitu kebijakan kredit ketat. Kredit tetap diberikan bank umum, namun dalam pemberiannya itu harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan kebijakan kredit ketat ini, jumlah uang yang beredar itu dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Dan yang terakhir yaitu kebijakan dorongan moral. Bank sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan juga edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi dari pengumuman pidato dan edaran tersebut dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan pinjaman, tabungan, ataupun melepaskan pinjaman tersebut. Selanjutnya merupakan kebijakan moneter syariah. Next. Tujuan kebijakan moneter syariah yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152. Next. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter syariah. Yang pertama itu ada reserve ratio. Adalah suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5%. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang yang beredar, dapat menaikkan reserve ratio misalnya 5% menjadi 20%, yang dampak sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya. Yang kedua ada moral suasion. Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan, maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi. Yang ketiga ada lending ratio. Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah lending atau meminjamkan. Lending ratio dalam hal ini berarti qadrul hasan atau pinjaman kebaikan. Yang keempat ada refinance ratio. Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat. Ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman. Yang kelima, ada profit sharing ratio, yaitu rasio bagi keuntungan. Hasil ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. Dan yang terakhir, ada Islamic Sukuk, adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi,
pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang yang mengalir ke bank sentral dalam jumlah uang yang beredar akan terdeduksi. Jadi sukuk menjadi kapasitas yang untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang yang beredar. Next. Di sini ada elemen mekanisme kebijakan moneter syariah menurut Carpa. Yang pertama itu ada target pertumbuhan M atau peredaran uang, dan MO merupakan uang dalam sirkulasi dan deposito pada bank sentral. Yang kedua ada public share demand of deposit atau uang giral. Dalam jumlah tertentu, demand deposit bank-bank komersil maksimum 25% harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan. Dan yang ketiga ada statutory reserve requirement. Bank-bank komersil diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. Statutory reserve requirement memberikan jaminan atas deposit dan sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Sebaliknya, bank sentral harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank-bank komersil lain. Yang keempat ada credit ceiling atau pembatasan kredit. Kebijakan menetapkan batas kredit yang dilakukan oleh bank-bank komersil untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antar bank komersial. Yang kelima ada alokasi kredit berdasarkan nilai, yaitu merupakan realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada optimalisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Yang terakhir ada teknik lain, di sini ada teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. Selanjutnya ada jenis dan golongan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy, yaitu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Teori ini juga biasa disebut dengan kebijakan uang longgar. Maksudnya, kebijakan moneter ekspansif di sini kebijakan dengan menambah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter ekspansif ini biasanya diterapkan ketika perekonomian sedang mengalami kelesuan atau depresi, yang mana kelesuan atau depresi pada perekonomian ini ditandai dengan terjadinya peningkatan angka pengangguran, peningkatan permintaan masyarakat akan suatu barang dan daya beli masyarakat, dan hal-hal lain yang mempengaruhi adanya kelesuan perekonomian. Terus selanjutnya ada tujuan dari adanya kebijakan moneter ekspansif. Yang pertama untuk mengurangi tingkat pengangguran. Karena ketika tingkat pengangguran itu tinggi, akan terjadinya kekacauan dalam perekonomian. Yang kedua, meningkatkan daya beli masyarakat saat perekonomian mengalami kelesuan atau depresi. Next. Selanjutnya ada contoh dari kebijakan moneter ekspansif. Yang pertama, penurunan cadangan kas atau politik cash ratio. Yang kedua, ada memperjualbelikan suatu surat berharga pemerintah atau politik pasar terbuka. Yang ketiga, ada penurunan tingkat suku bunga atau politik diskonto. Yang keempat, ada pemberian kredit longgar atau politik kredit selektif. Next. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif ini adalah kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar atau biasa disebut dengan kebijakan uang ketat. Maksudnya itu kalau tadi kebijakan ekspansif untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat, kebijakan kontraktif sebaliknya, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter ini dikeluarkan saat perekonomian negara mengalami inflasi, yaitu ketika nilai tukar uang mengalami penurunan yang signifikan yang mengakibatkan kenaikan harga barang di masyarakat. Next. Lalu contoh kebijakan kontraktif. Contoh kebijakan kontraktif sebenarnya sama saja dengan kebijakan ekspansif sebelumnya, hanya saja di kebijakan moneter kontraktif ini, pemerintah berperan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang pertama, contoh kebijakan kontraktif yang pertama adalah pengetatan pemberian kredit atau politik kredit selektif. Yang kedua, peningkatan cadangan kas atau politik cash ratio.
Yang ketiga ada penjualan surat berharga atau politik pasar terbuka, dan terakhir ada peningkatan suku bunga. Lalu selanjutnya ada implementasi dari kebijakan moneter. Nah, dalam upaya mencapai stabilitas perekonomian nasional, harus dilakukan dengan mempergunakan sejumlah instrumen dari kebijakan moneter untuk mencapai sasaran tersebut. Melalui kebijakan moneter, diharapkan dapat dicapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan tingkat pengangguran, inflasi yang rendah, serta neraca pembayaran yang seimbang. Salah satu dari implementasi kebijakan moneter konvensional ialah inflation targeting. Inflation targeting sendiri merupakan kerangka kerja Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan harga dengan menentukan sasaran kebijakan moneter secara eksplisit dengan berdasarkan kepada proyeksi serta target inflasi. Lalu, dalam konsep dasar kerja implementasi tersebut, diantaranya yang pertama, ada sasaran inflasi. Pastinya untuk mencapai suatu tujuan tersebut harus diadakannya sasaran inflasi yang ingin dicapai oleh Bank Sentral. Penetapan ini didasarkan dengan beberapa pertimbangan seperti dari faktor serta perkembangan ekonomi makro, terutama pada kerugian sosial akibat dari trade-off antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya ada kebijakan moneter forward-looking. Kebijakan moneter awal bersifat antisipatif atau bukan relatif karena adanya tenggang waktu antara pengaruh kebijakan moneter dengan inflasi. Lalu berikutnya ada transparansi. Transparansi merupakan salah satu kunci sukses dari penerapan inflation targeting yang diadakan oleh Bank Sentral ini. Karena dengan adanya transparansi tersebut, publik menjadi tahu bagaimana tentang perkembangan ekonomi terkini, proyeksi inflasi, kebijakan yang diambil untuk tetap menjaga inflasi pada jalurnya. Dan yang terakhir ada akuntabilitas dan kredibilitas. Dengan mengumumkan target inflasi kepada publik, berarti akuntabilitas karena berarti Bank Sentral itu memiliki akuntabilitas karena Bank Sentral juga dapat mempertanggungjawabkan target-target tersebut. Lalu kredibilitas Bank Sentral tergantung pada komitmen Bank Sentral dalam mencapai target inflasi yang ditetapkan sehingga penerapan target dilakukan dengan dibangunnya mekanisme pengembalian keputusan. Next, lalu selanjutnya ada implementasi kebijakan moneter menurut syariah. Mohon maaf, ini maksud di paparan ini ialah menurut Adi Warman Karim. Ya, jadi menurut Adi Warman Karim, dalam buku ekonomi makro Islam, instrumen dari kebijakan moneter Islam dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ada giro wajib minimum, yaitu simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Lalu yang berikutnya, ada sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah. Sertifikat ini merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang memiliki kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan, dan di lain pihak, sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang dikatakan kekurangan dana. Nah, untuk sertifikat ini akan berlaku dalam jangka waktu sekitar 90 hari. Lalu berikutnya ada sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI. SWBI sendiri ialah salah satu instrumen Bank Indonesia yang sesuai dengan syariah Islam yang digunakan. Lalu SWBI ini juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang memiliki kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Yang berikutnya ada implementasi kebijakan moneter syariah. Nah, implementasi kebijakan moneter syariah menurut Umar Chapra, yang pertama, pengembangan dual banking system pada perbankan syariah agar jasa perbankan semakin lengkap. Lalu yang kedua, instrumen moneter perlu ditambahkan agar terciptanya keseimbangan antara sektor real dengan sektor moneter. Dan yang ketiga, Bank Sentral harus lebih berhati-hati dalam mengawasi bank umum tanpa mengganggu kegiatan operasionalnya di tiap masing-masing bank. Nah, mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.